Salam matematika. Perkenalkan, saya Hadasa Maretisa Susanto dari SMP Gracia Bandung. Hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Yuk kita lihat materinya. Jadi transformasi geometri itu ada 4. Ada refleksi, translasi, rotasi, juga dilatasi. Kita akan belajar dan semoga kamu dapat mengikuti dengan baik ya. Yang pertama, translasi itu bahasa Indonesianya pergeseran. Contohnya gimana sih di hidup sehari-hari? Yuk kita lihat gambar. Siapa di sini yang pernah naik kereta? Ibu juga baru sekali loh naik kereta tahun lalu. Seperti yang kalian tahu, kereta itu bergeser kan di relnya. Nah, begitupun dengan translasi. Jadi translasi itu pergeseran. Hanya kalau pada bidang kartesius, bergesernya bisa 4 arah. Bisa kanan, kiri, atas, juga bawah. Mari lihat contoh ya pada slide ini. Ada segitiga warna merah, kemudian ditranslasi secara horizontal dan juga vertikal menjadi segitiga biru. Kalau kita lihat pergeserannya, hitung bareng-bareng. Ke kanan berapa langkah? Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan ke bawah 3, 1, 2, 3. Nah, ini kalau translasi searah sumbu X berarti positif 6, sedangkan searah sumbu Y itu berarti negatif 3 karena ke bawah ya. Jadi kalau translasi itu kalau ke kanan positif, ke atas positif, tapi kalau ke kiri dan ke bawah itu negatif. Itu contohnya. Lalu yang kedua, refleksi. Refleksi itu pencerminan ya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini kita lihat ya, ada satu tempat nih. Siapa yang pernah ke Singapura? Ibu sih belum pernah ya keluar negeri. Atau mungkin kamu pernah lihat gambarnya. Ini jadi ada bangunan dan dicerminkan sama persis karena dekat dengan air ya. Kamu juga tiap hari suka bercermin kan? Itu pun termasuk refleksi ya. Pencerminan tuh ya jadi seperti bercermin aja. Nah, sekarang kalau contoh pada bidang kartesius, mari kita lihat gambar jejar genjang ini. Jejar genjang PQRS dicerminkan terhadap sumbu alfa, ini bacanya alfa ya, ini huruf Yunani, menjadi P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Apa yang perlu kamu perhatikan? Lihat bahwa besar bentuknya sama dan jarak dari setiap titik kepada sumbunya itu sama dengan jarak bayangan ke sumbu ya. Jadi kalau ini jaraknya 2 kotak ya Ki juga jaraknya kan 2 kotak dan sebagainya. Jadi pencerminan itu jarak bayangan terhadap sumbu sama dengan jarak benda asli kepada sumbu. Oke, sekarang yang ketiga. Rotasi atau perputaran. Contohnya apa? Kayaknya ada yang udah bisa nebak deh. Apa coba? Yang sering berputar, yang sering kita lihat berputar. Jam, ya. Ibu ambil contohnya di sini jam gadang. Siapa yang pernah ke Bukit Tinggi? Ibu sih belum pernah keluar pulau juga, ya. Kalau yang pernah, mungkin kamu pernah lihat. Atau mungkin yang terkenal lagi Big Ben ya, Menara Big Ben. Tapi ya kamu juga punya kan di rumah jam analog yang pakai jarum. Jarumnya berputar. Nah, kalau contoh pada bidang kartesius, contohnya nih, lihat. Kita perhatikan segitiga ABC yang warna hitam ini. Ketika diputar, putarnya tentu kalau yang namanya putaran berarti berhubungan dengan sudut ya. Ketika diputar 90 derajat, nah kalau di rotasi itu 90 derajatnya itu dihitung atau ditentukan berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kalau positif 90 derajat itu justru berlawanan arah jarum jam ke sini arahnya. Jadi yang menjadi kalau diputarnya 90 derajat itu berarti jadi yang warna jingga ini, yang warna orange ini ya. Dan selain ada sudut, ada juga titik pusat rotasi. Di mana titik pusat rotasinya? Nah, kamu bisa lihat ya di sini ya. 0,0. Jadi, kalau segitiga ABC diputar terhadap titik pusat rotasi 0,0 sejauh 90 derajat, hasilnya adalah segitiga yang warna oranye ini. Tapi kalau segitiga ABC warna hitam ini diputar 180 derajat, berarti hasilnya adalah yang warna hijau. Ya, 180 derajat itu kan berarti ke sana. Terakhir,
kalau 270 derajat berarti yang warna coklat ini. Tapi ada lagi satu, itu kan kalau positif. Gimana Bu kalau negatif? Nah, kalau negatif sudutnya berarti searah jarum jam. Jadi bisa juga dibilang kalau segitiga ABC ini diputar terhadap titik pusat rotasi 0,0 dan sudutnya negatif 90 derajat, berarti hasilnya adalah yang warna coklat. Begitu ya. Itu contohnya. Nah, yang keempat terakhir. Dilatasi. Dilatasi itu apa sih? Mari kita lihat ya. Mari kita lihat contohnya. Siapa di sini yang suka selfie? Pasti banyak ya. Kamu pernah merhatiin kan? Kamu tentu nyadar. Misalnya kalau ini wifi, ini banyak kan ya, nggak sendiri. Kalau misalnya di sini ada orang yang lagi main gitar nih, ada orang yang lagi nyanyi. Ini kameranya ada banyak nih ya. Nah, tentu kalau orangnya main gitar ya di layar kameranya juga lagi main gitar kan, sama persis. Hanya yang berbeda ukurannya. Ukuran di kamera tentu lebih kecil daripada yang sesungguhnya. Nah, itulah yang disebut dilatasi. Jadi dilatasi itu perubahan ukuran, tapi bentuk tetap sama. Jadi dilatasi itu bisa dua, bisa diperbesar atau diperkecil tergantung faktor skalanya. Kita lihat contohnya pada bidang kartesius. Kita lihat segitiga yang warna hitam lagi ya, segitiga yang warna hitam ABC ini. Nah, kalau diperkecil dengan faktor skala tertentu, ini menjadi segitiga yang warna kuning. Kalau diperbesar, menjadi segitiga yang warna hijau. Nah, ini tuh bisa dihitung loh faktor skalanya. Gimana caranya? Yuk kita hitung alas atau tinggi dari segitiganya. Kita hitung ini aja ya alasnya ya. Oke, coba kita hitung. Ada berapa satuan? 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Sekarang kalau segitiga kecil, cuma 1. Berarti faktor skalanya berapa? Dari yang ukurannya besar menjadi kecil. 3:1 ya. Nah, kalau faktor skalanya itu berarti jadinya malah 1/3 ya. Bukan jadi 3. Kalau faktor skala 3 itu berarti diperbesar 3 kali. Karena ini ukurannya diperkecil, perbandingannya 3:1, berarti faktor skalanya itu 1/3. Nggak cuma ada faktor skala, ada juga titik pusat dilatasi. Di sini di mana? Ini kelihatan ya, di sini ya. Titik pusat dilatasinya itu di 0,0 atau suka juga disebut titik O. Nah, sekarang kalau yang diperbesar, yuk kita hitung lagi. Tadi kan kalau segitiga yang aslinya ABC 3 ya, sisi alasnya. Sekarang kita lihat segitiga yang besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 3 menjadi 6. Skalanya adalah 2. Titik pusat rotasinya di mana? Titik pusat dilatasinya di mana? Masih di 0,0. Oke? Begitu secara garis besarnya. Jadi ternyata nggak susah amat ya. Yang namanya refleksi, translasi, rotasi, dilatasi itu sebenarnya ada di hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang kalau di matematika, jadi kamu belajar bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mencarinya. Kalau kamu punya kertas kotak-kotak di rumah, bisa banget dipakai. Tapi Ibu akan beritahu ada satu lagi aplikasi yang dapat mempermudah kamu dalam mempelajari transformasi geometrik. Misal nih, ada latihan soal seperti ini. Nah, siapa yang kemarin waktu nyoba latihan soal transformasi geometri, udah langsung pusing. Nah, sekarang Ibu akan coba menerangkan dengan aplikasi ini bisa kamu install loh di HP juga ya. Kalau yang punya laptop tentu pasti bisa. Tapi sebetulnya di HP juga bisa. Oke, nama aplikasinya tuh GeoGebra. Kenapa GeoGebra? Geometri dan algebra. Geometri itu bangun datar, bangun ruang. Algebra itu aljabar ya. Oke, kita kembali ke soal pertama. Ada titik P 3, -13. Nah, kita tinggal ketik tuh di situ. Dalam kurung 3, -13. Wah, mana ya titiknya? Ya lihat-lihat dong. Kan 3, -13 itu berarti di bawah posisinya ya. Nah, di situ tuh titiknya. Ya, kelihatan?
Oh, namanya A, Bu. Mau diganti jadi P? Silahkan ganti jadi P. Oke. Next. Mengalami translasi T sejauh negatif 10 dan 7. Nah, gimana sih? Negatif 10,7 itu berarti vektor ya. Kalau kamu tahu di fisika, itu namanya vektor. Kita buat dulu nih vektornya. Negatif 10,7. Nah, negatif 10,7. Di mana berarti posisinya? Wah, lebih bawah lagi ya. Jauh banget ya. Oke, kita perkecil ya. Di manakah negatif 10? Oh, di situ ya. Sekarang kita buat vektornya. Nah, ini vektornya. Lalu bagaimana dengan translasinya? Nah, ini ya. Jadi lihat di iconnya ada nih, ada translate, delete, rotate, reflect. Ya, sesuai yang tadi. Jadi kalau translasi kita pilihnya translate. Lalu cara pakai GeoGebra itu kalian lihat di petunjuk di bagian bawah tuh, yang kotak warna abu-abu. Pilih objek lalu vektor. Jadi pertama kita pilih objek. Objeknya apa sih? Titik. Titik P kita klik, lalu kita klik juga vektor AB. Nah, hasilnya P aksen. Berapa tuh P aksen? Negatif 7, negatif 6. Berarti bayangan dari titik P, yaitu P aksen, negatif 7, negatif 6. Sekarang coba lihat deh angkanya. Dapat dari mana ya? Negatif 7, negatif 6. Coba lihat lagi. Titik P kan 3, negatif 13. Lalu negatif 10, 7. Nah, bisa kelihatan gak sih sama kalian? Bahwa hasil bayangannya itu tinggal ditambahkan saja. Komponen sumbu X, 3, tinggal ditambah negatif 10. 3 tambah negatif 10, negatif 7. Lalu komponen sumbu Y tinggal tambah. Negatif 13 tambah 7, negatif 6. Jadi jawabannya sesuai ya, negatif 7, negatif 6. Oke, itu soal pertama. Ya, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Bayangan titik A negatif 1,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, berarti sekarang titiknya adalah titik A. Koordinatnya 1, negatif 1,4 ya. Negatif 1,4. Oke, kita enter. Muncul titiknya. Nah, sekarang lanjut. Terus apa? Garisnya Y sama dengan X. Sekarang, garis di sini baru ada 2 loh. Apa? Sumbu X sama sumbu Y. Belum ada ya, Y sama dengan X. Jadi kita input dulu. Y sama dengan X. Nah, jadi garisnya. Sekarang refleksi. Oke, kita cari reflect. Refleksinya ada macam-macam nih. Coba refleksnya terhadap apa? Terhadap garis. Ya, ini ada pilihannya terhadap garis, titik, atau lingkaran. Kita pilihnya reflect about line. Lihat petunjuknya. Pilih objek, lalu pilih garisnya. Oke. Kita pilih titik A, lalu kita pilih garisnya. Tada! Nah, muncul tuh. Apa bayangannya? A aksen 4, negatif 1. Coba. Bisa kelihatan nggak polanya? Oh, angkanya cuman bertukar posisi aja ya. Iya, seperti itu. Kenapa? Ya, Y sama dengan X, berarti yang tadinya Y berubah jadi X. Dan begitu pula sebaliknya, yang tadinya X berubah jadi Y. Itu baru satu garis ya. Nanti kalian bisa coba garis-garis lain. Ini contoh aja nih, contoh 1. Misal titik A ini ibu refleksikan terhadap sumbu X. Nah, jadinya seperti itu. Apanya yang berubah? Silahkan dilihat ya. Angkanya mirip tapi tak sama. Kalau terhadap sumbu Y gimana? Yuk kita lihat. Titik dipilih, pilih sumbu Y. Nah, seperti itu hasilnya. Oke, kelihatan ya. Apa yang berubah kelihatan ya. Hanya positif negatifnya saja yang berubah. Oke, lanjut. Itu nomor 2, refleksi. Sekarang, yang ketiga. Rotasi.
titik C 3, negatif 2. Oke, kita hapus dulu ya. Titik C 3, negatif 2. Oke, titik C-nya udah ada. Lanjut, rotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O. Oke, tadi Ibu udah sempat bilang titik pusat O itu berarti 0,0 ya. Nah, kita ganti aja namanya jadi O biar sesuai. Oke, sekarang rotasi. Rotate around point. Rotasi terhadap titik. Lihat petunjuknya. Pilih objek. Oh, sudah hilang. Pilih objek dan titik pusat, lalu masukkan sudutnya. Pilih objek, objeknya titik C, pusatnya adalah titik O, masukin sudutnya. Tadi berapa sudutnya? 90 kan? 90 derajat. Tuh, udah langsung otomatis counterclockwise ya. Ingat tadi counterclockwise itu berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau sudutnya positif, berlawanan arah jarum jam. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadinya seperti ini. Kita lihat ya. Benar nggak sih 90 derajat? Tuh, ya, 90 derajatnya ke sana. Jadi tadinya di sini berputar 90 derajat set jadi ke situ. Coba lihat deh angkanya. Tukar posisi doang ya angkanya. Lalu yang tadinya negatif ini berubah jadi positif. Nanti kamu bisa coba-coba dengan sudut yang lain. Angkanya mirip-mirip kok, paling hanya berubah tempat atau positif negatifnya aja. Oke, itu rotasi. Sekarang soal terakhir ya. Ada segitiga. Nah, kalau dari tadi kita nomor 1 sampai 3 titik tuh. Sekarang yang terakhir segitiga. Oke. Ada segitiga ini dilatasi. Oke, Ibu nggak coret semua ya, satu aja. Satu aja. Nanti yang lainnya kamu bisa coba sendiri karena udah kebayang sih sebenarnya. Oke, Ibu ambil yang ini nih, 2, negatif 2 ya. 2, negatif 2. 2, negatif 2 itu tadi apa? Titik apa? Titik M. Nah, titik M. Terus, titik pusatnya tadi katanya negatif 2,3 titik pusatnya. Oke. Sekarang mari kita lihat. Delete from point. Lihat petunjuknya. Pilih objek, titik pusat, lalu masukkan faktor skalanya. Objek, pusat, faktor skalanya berapa tadi? 4. Oke. Nah, di mana ya? Oh, nggak kelihatan ya? Kita geser aja. Kita lihat ya, ada di mana dia. 14,17. Jauh nih. Oh, 14,3. Oh, itu di situ. M aksen. Oke, jadi tadinya jaraknya cuma segini, jaraknya jadi 4 kali terhadap titik pusat. Begitu maksudnya. Jadi jarak awalnya hanya segini. Sekarang dari A ke M aksen itu jaraknya 4 kali dari titik. Oke, itu contoh-contoh soalnya. Jadi sebenarnya kamu bisa, kalau di rumah kamu bisa pakai buku kotak-kotak kalau kamu punya, atau kamu bisa coba aplikasi GeoGebra ini, bisa membantu kamu untuk lebih memvisualisasikan transformasi geometri itu seperti apa. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini, semoga kamu bisa lebih paham. Ya, salam matematika.